Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Hari ini kita kembali belajar tematik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Di buku tematik tema 5 cuaca, kita melanjutkan materi di subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kemarin anak-anakku kita sudah belajar di pembelajaran 2 menjelaskan proses terjadinya hujan dan melakukan gerak menirukan kelinci meloncat. Kali ini kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar menjelaskan penjumlahan pecahan penyebut yang sama dan menjelaskan pengaruh cuaca terhadap transportasi. Kalian dapat melihat materinya di buku kalian di halaman 85. Di buku kalian terdapat bacaan Ebo dan Ayu bermain di rumah Raihan. Raihan baru saja pulang dari Sulawesi untuk menjenguk saudaranya. Ebo, Ayu, dan Raihan duduk di teras rumah. Ibu menyajikan puding untuk Ebo, Ayu, dan Raihan. Puding dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Setiap satu potong puding menunjukkan 1/10 bagian. Raihan makan puding 2 potong atau 2/10 bagian. Ebo juga makan puding 2 potong atau 2/10 bagian. Berapa bagian puding yang dimakan Raihan dan Ebo? Soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan penjumlahan pecahan. Raihan makan puding 2 potong atau dituliskan dengan 2/10 bagian. Ebo juga makan puding 2 potong atau 2/10 bagian. Puding yang dimakan Raihan dan Ebo 2/10 tambah 2/10 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 terus per 10. Pecahan 4/10 artinya 4 dari 10 bagian. Jadi, puding yang dimakan Raihan dan Ebo adalah 4/10 bagian. Nah, kemarin ini sudah saya jelaskan juga di pembelajaran 1. Jadi, yang di bawahnya itu yang angka 10 tidak berubah. Yang dijumlahkan itu adalah jumlah yang dimakan Raihan dan Ebo, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka dihasilkan 4/10 atau 4 dari 10 bagian. Nah, selanjutnya Raihan bercerita saat melakukan perjalanan dengan transportasi pesawat terbang. Sebelum terbang, pilot mengonfirmasikan bahwa cuaca di tempat tujuan cerah. Apakah cuaca berpengaruh terhadap transportasi? Bacalah bacaan berikut. Kalian dapat melihatnya di buku kalian di halaman 85. Pengaruh cuaca terhadap transportasi. Cuaca sangat berpengaruh terhadap transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Cuaca sangat mempengaruhi kelancaran perjalanan transportasi. Saat cuaca baik, transportasi akan berjalan lancar. Saat cuaca buruk, transportasi akan mengalami kendala. Pada transportasi darat tidak hanya memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga harus memperhatikan keadaan cuaca. Sebagai contoh, saat cuaca hujan dan berkabut, lampu kendaraan dinyalakan dan mengurangi kecepatan saat berkendara. Pada transportasi laut seperti perahu dan kapal, kendaraan tersebut dapat berlayar dengan baik jika didukung dengan keadaan cuaca cerah. Apabila keadaan cuaca buruk, jalannya perahu dan kapal akan mengalami kendala.
Keadaan cuaca buruk pada transportasi laut diantaranya tingginya gelombang air laut, badai dan angin ribut yang disertai hujan lebat. Pada transportasi udara, pilot harus melihat keadaan cuaca saat akan melakukan penerbangan. Penerbangan pesawat membutuhkan cuaca cerah agar selamat sampai tujuan. Apabila keadaan cuaca hujan berawan, bahkan berkabut, dapat mengganggu penerbangan pesawat. Berikutnya kita akan melanjutkan materi di pembelajaran SPDP. Raihan memberikan oleh-oleh untuk Ebo dan Ayu. Raihan memberikan gantungan kunci bermotif dekoratif. Perhatikan gambar berikut. Kalian dapat melihatnya di buku kalian di halaman 86. Motif dekoratif sangat beragam. Setiap daerah memiliki motif dekoratif berbeda-beda. Berikut contoh motif dekoratif khas Sulawesi. Dan berikut juga penjelasan unsur-unsur rupa berdasarkan gambar motif dekoratif di atas. Yang pertama, pada motif pembambo uwai terdapat unsur titik dan garis lengkung. Terus yang kedua, pada motif pak manik terdapat unsur titik, garis lurus, dan garis lengkung. Yang ketiga, pada motif pak talinga terdapat unsur garis miring, garis lengkung, dan bidang lingkaran. Yang keempat, pada motif bak baralo terdapat unsur garis lengkung dan bidang lingkaran. Yang kelima, pada motif bak doti siluangi terdapat unsur garis lurus, garis miring, dan bidang segi empat. Yang terakhir, pada motif nek limbongan terdapat unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Ya, itu saja yang dapat saya berikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.